Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Dr. Andreas Rizal MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra MAP. Yang saya hormati dosen penguji beserta rekan-rekan sejawat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. Studi kasus di Desa Hiligeo, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Di antara semua program dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Hiligeo, terdapat satu program dana desa yang menjadi sorotan dalam melakukan penelitian ini, yaitu pembinaan dan pengadaan pupuk sayur bagi petani. Alasannya adalah karena mayoritas masyarakat Desa Hiligeo bermata pencarian sebagai petani dengan hasil alam berupa pinang, kelapa, dan cengkeh yang menjadi sumber pendapatan paling dominan bagi mereka. Namun, kemunculan pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, khususnya para petani. Sebab pada saat itu harga jual komoditi seperti pinang turun drastis dari harga 15.000 per kilogram menjadi 8.000 per kilogram saja. Kemudian penderitaan petani makin bertambah ketika diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai daerah oleh pemerintah yang mengakibatkan kapal perintis tidak dapat masuk ke wilayah selatan, sehingga hal ini cukup merugikan petani dalam menjual dan mendistribusikan hasil pertaniannya ke daerah lain. Di sisi lain, Desa Hiligeo merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Tanah Masa yang mengalokasikan dana desanya ke dalam program pemberdayaan masyarakat, di mana desa lainnya yang ada di Kecamatan Tanah Masa masih fokus pada pengalokasian dana desa untuk penanggulangan dan pencegahan penularan COVID-19. Dapat terlaksananya program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Hiligeo di masa pandemi COVID-19 dikarenakan keberhasilan pemerintah Desa Hiligeo dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 54 tahun 2020 berupa pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dan penanganan pandemi COVID-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas program dari Budiani. Budiani menjelaskan bahwa ada beberapa variabel yang mengukur tingkat efektivitas suatu program, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Alasan pemilihan teori efektivitas program oleh Budiani dalam penelitian ini adalah adanya relevansi antara fenomena penelitian dengan keempat tolak ukur tingkat efektivitas program tersebut. Antara lain adanya program pemberdayaan masyarakat berupa pembinaan dan pengadaan pupuk sayur yang ditujukan untuk petani, itu masuk dalam ketepatan sasaran. Diadakannya penyuluhan berupa pembinaan penggunaan pupuk sayur bagi petani, masuk dalam sosialisasi program. Adanya upaya pemerintah Desa Hiligeo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 melalui program pembinaan dan pengadaan pupuk sayur bagi petani, itu masuk dalam tujuan program, serta perhatian pemerintah Desa Hiligeo dalam mendukung berjalannya program pemberdayaan masyarakat tersebut, yaitu masuk dalam pemantauan program. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Hiligeo, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan tujuan penelitiannya itu menganalisis dan mendeskripsikan tentang efektivitas penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Studi kasus di Desa Hiligeo, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Manfaat penelitian di sini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kesanan ilmu administrasi publik tentang studi pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan manfaat praktis antara lain bagi pemerintah yaitu memberikan sumbangsi dalam bentuk hasil penelitian yang diuraikan secara rinci mengenai efektivitas penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Studi kasus di Desa Hiligeo, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Sedangkan bagi masyarakat itu memberikan wawasan dalam memperluas pengetahuan tentang efektivitas penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Studi kasus di Desa Hiligeo, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Terakhir adalah bagi akademik berupa wawasan pembelajaran hingga tambahan referensi yang menyangkut tentang efektivitas penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus di Desa Hiligeo, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan.
Menyangkut tentang efektivitas, khususnya terkait penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat, telah dibahas pada beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti efektivitas dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di desa Marengan Daya Kabupaten Sumeneb oleh Enza Resdiana dan Irma Irawati, yang berfokus pada kepuasan dan keterlibatan warga desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Kemudian itu efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, studi di Desa Ambia, Kecamatan Esang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut, oleh Miti Pago, Sarah Sambiran, dan Johannes Kawan, yang berfokus pada dampak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian itu efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Taraudu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, oleh Teresia Tan, Mikael Mantiri, dan Fransinko, yang berfokus pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Penempian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Pelaang, mengunduh oleh Theodorus Palit, Fransinko, dan Denny Kumayas, yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso oleh Budiono Gali Wicasono, Yeni Puspita, Sandika Cipta Bidari, dan Nur Cahayaning Dwi, yang berfokus pada tingkat keberhasilan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu efektivitas yang meliputi konsep, teori, pendekatan, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas. Pada teori efektivitas, teori yang dijelaskan di sini adalah seperti teori efektivitas dari Campbell, teori efektivitas organisasi dari Duncan, dan teori efektivitas program dari Budiani. Pendekatan efektivitas meliputi pendekatan sasaran, sumber, dan proses, sedangkan faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Steers adalah karakteristik organisasi, lingkungan kerja, kebijaksanaan, dan praktek manajemen. Berikut adalah skema pemikiran dalam penelitian ini, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pengalokasian dana desa dari APBN tahun anggaran 2020, lalu dengan mengikuti pedoman PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa, Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020, Permendes PDDT Nomor 14 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat mentransfer dana desa ke rekening Pemda, yaitu Kabupaten Nia Selatan. Kemudian Pemda menyalurkan dana desa ke Desa Ilegio yang kali ini menjadi lokasi penelitian. Dana desa tersebut akan diteliti penggunaannya pada program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan teori efektivitas program dari Budiani. Definisi konsep yang dipilih dalam penelitian ini antara lain, pertama efektivitas, yaitu patokan yang mengukur seberapa jauh keberhasilan suatu individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua adalah efektivitas program, adalah tolak ukur dalam menggambarkan perbandingan antara proses pelaksanaan program yang telah dijalankan dengan tujuan awal dari pencapaian sasaran program yang telah ditentukan. Ketiga adalah dana desa, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dianggarkan setiap tahunnya dan disalurkan oleh pemerintah pusat ke setiap desa melalui perantaran pemerintah daerah dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Keempat itu pemberdayaan masyarakat adalah bentuk upaya membangun dan mengembangkan potensi yang ada pada diri setiap individu maupun kelompok semaksimal mungkin guna meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri serta ikut berperan dalam pengembangan masyarakat. Definisi operasional di sini terbagi atas 4 variabel, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Ini terdiri atas beberapa indikator meliputi ketetapan sasaran, yaitu objek yang dituju, sosialisasi program, yaitu peran dan antusiasme masyarakat, tujuan program berupa pencapaian, pemantauan program berupa tindakan. Pendekatan penelitian dan desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik pemilihan informan berupa purposive sampling. Dan peranan peneliti di sini yaitu sebagai perencana pengumpul data, penganalisis, hingga sebagai pencetus penelitian. Untuk unit analisis dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa Ilegio. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan terakhir adalah teknik keabsahan data, yaitu triangulasi sumber.
Demikian yang dapat saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan dalam penyajian presentasi ini sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Oh, she could